Oke, saya sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedikit saja, tadi udah sangat detail. Tapi so what? Itu pertanyaan saya. Ya, jadi so what dengan isu yang kita pelajari lesson learned dari Kuba yang hari ini sejak 59 ya, single communist party dan mencoba liberalisasi dengan membuka hubungan dengan Amerika pada tahun 2015 ya, waktu Obama. Nah, jadi ada dua isu kalau kita melihat. Pertama, dalam membahas Kuba dikontekstualkan dengan geopolitik. Jadi Kuba menjadi tempat yang paling dekat dengan Amerika pada saat bicara tentang Perang Dingin. Jadi isunya waktu itu adalah setelah Perang Dunia Kedua, maka kemudian Amerika bikin blok Barat, ya, terutama dengan Eropa di dalam konteks itu. Kemudian USSR itu bikin blok juga, blok Timur yang dikenal dengan blok Timur, dengan para sekutunya masing-masing. Terus kita juga punya blok sendiri yang seringkali disebut blok netral atau blok negara apa Bu? Non-blok Ibu. Non-blok, ya, negara dunia ketiga, Asia Afrika di dalam konteks itu. Nah, di dalam konteks Perang Dingin ini cukup lama setelah Perang Dunia Kedua. Nah, ini kalau kita lihat di situ letaknya Kuba menjadi tempat yang paling dekat dengan Amerika. Makanya tadi dikatakan ada isu waktu Kuban Missile Crisis tahun 62. Di situ, dan dulu kita isunya kan selalu bicara tentang nuclear war. Sampai hari ini sebetulnya kita selalu bicara apa yang terjadi dengan Rusia, Ukraina, perang Rusia Ukraina, garing NATO, dan kemarin ada referendum ya di beberapa daerah di Ukraina, ya lucu-lucu juga sih, tapi biarin aja mereka ini, kita lihat aja apa yang terjadi, mereka rebut-rebutan roti di antara mereka kayak gitu ya, walaupun akhirnya kita kena juga. Nah, kalau kita lihat seperti itu, Amerika waktu itu ada perang ada kasus di Yunani dan di Turki, Amerika ngasih misilnya di sana, ya, deployment missiles, senjata misilesnya, nuclear war dan sebagainya, kedua negara itu. Kuba juga ngasih ke USSR, itu juga ngasih ke Kuba, walaupun tadi dikatakan Castro sebetulnya di awal-awal nggak mau. Tapi pada saat bicara ini dalam menghadapi Amerika, mau. Tapi itu cuma sangat sebentar di dalam konteks itu. Nah, sampai hari ini kemudian di embargo itu. Kalau tadi saya baca, gimana di embargo? Sebetulnya ya, orang Indonesia kalau di embargo lebih cerdas loh. Kita kaya raya, ya, pangan cukup, lautnya dengan segala macam isinya cukup, dan otaknya orang Indonesia kalau dijedotin ke tembok itu lebih cerdas. Jadi sebetulnya kalau kita bisa berdiri sendiri bukan karena Washington atau apa namanya, tidak hanging kepada Washington atau kepada Beijing, mungkin kita lebih maju. Itu analisis saya dari kapan-kapan melihat karakter orang Indonesia. Nah, balik lagi setelah bubar Glasnost Perestroika tahun 91, ternyata juga ada perubahan politik tadi di Kuba. Tapi agak lama ya, 2000 berapa tadi, 2008 2015 ya, baru kemudian liberalisasi. Ini sebetulnya untuk menunjukkan bahwa bagaimana namanya New World Order ala Amerika dan Eropa itu dia juga coba masuk dengan former USSR buyar menjadi berapa, 12 atau 13 negara. Yang terakhir sebetulnya kenapa Rusia itu agak sedikit terganggu pada saat Ukraina akan diterima menjadi warga NATO. Nah, jadi pada saat Perang Dingin, Amerika dengan bloknya bikin NATO, North Atlantic Treaty Organization-nya itu militer ini di dalam konteks itu, blok Rusia bikin Fakta Warsawa di dalam konteks itu yang Perang Dingin antara kedua. Tapi perangnya tidak di negara-negara itu. Perangnya itu ya di Middle East, perangnya di yang seperti itu. Jadi Iran dan Irak perang, Amerika bantuin Irak, Iran dibantuin oleh Soviet, yang kayak gitu. Semuanya dari dulu seperti itu. Agak berbeda setelah Glasnost Perestroika, democratization, perangnya itu Amerika ke Irak, Amerika ke Syria, Amerika ke di Syria juga kayak gitu kan. USSR, Rusia bantuin rezim yang ini, kemudian Amerika bantuin ISIS. Nah, ISIS kan
Amerika juga di dalam konteks itu. Jadi kalau kita lihat seperti itu, konteks melihat Kuba, selain lesson learned yang tadi dikatakan bahwa anggota parlemennya nggak dibayar karena semuanya itu adalah pegawai negeri, kayak gitu kan. Nah, pada saat yang sama sebetulnya ya cuma ya one single party. Jadi sebetulnya isunya itu kalau kita mau jadi seperti Kuba atau kita seperti Cina itu seperti apa? Ya. Jadi tapi studi-studi yang dilakukan di negara-negara komunis dan sekarang yang sudah merdeka itu bukan merdeka, menjadi demokrasi, perubahan itu. Satu isu tadi yang dikatakan oleh Ibu Dubes, yaitu apa? Pada saat kita bicara strategic gender interest versus practical gender interest, ternyata banyak isu-isu kepentingan perempuan yang praktis itu model rezim komunisnya itu jauh lebih baik dibandingkan di negara-negara pada saat sekarang menjadi negara demokratis. Yang tadi dikatakan pendidikan gratis, kesehatan gratis, mungkin juga dalam pola-pola mencari pekerjaannya. Karena itu yang terjadi sekarang, perempuan-perempuan di Moskow, di negara-negara Eropa Timur, itu mencari pekerjaan di Barat, ending up as a sex worker. Ya, itu banyak sekali studi-studi yang dilakukan seperti itu. Kalau strategic gender interest ya memang tidak. Jadi perempuan agak susah menjadi kepala-kepala. Tapi menarik Kuba karena 50, sekian persen, 53 Bu, 53, sekian persen itu 52 lebih, ya 53. Anggota parlemennya perempuan. Nomor 1 tetap Rwanda, 61, sekian. Indonesia nomor 107. Ya. Ya. Tapi Uni Emirat Arab, nah setelah Kuba Uni Emirat Arab, jangan salah dulu kalau Scandinavian country udah mulai nomor belasan di dalam konteks itu. Jumlahnya tetap tinggi tapi karena ada yang menyodok negara-negara seperti itu. Jadi balik lagi di dalam konteks geopolitik hari ini dengan Marshall Plan ya, jadi liberalisasi, neoliberalisme secara ekonomi ya, imperialisme, dekolonisasi, neo-imperialisme, kemudian pertengahan 80-an itu ada yang kita sebut sebagai privatization dan decentralization, pemikiran-pemikiran yang berkembang di Chicago Boys ya, bukan yang dari Berkeley Mafia, enggak, tapi ini seluruh dunia, Thatcherite, Reaganite. Jadi waktu itu mereka bangun bagaimana liberal ini bisa seluruh dunia dengan privatisasi yang ada. Ya, dan makanya Anda bisa lihat sekarang pengaruhnya di Indonesia luar biasa waktu itu dengan pakto-pakto di akhir 80-an. Nah, dari situ kemudian mereka Glasnost Perestroika. Jadi dulu ada Truman Doctrine kayak gitu ya. Jadi Truman Doctrine dengan Marshall Plan bagaimana mereka, dan terakhir tahun 91 dengan Glasnost Perestroika yang kemudian membangun yang namanya New World Order. Tapi New World Order itu artinya Barat, liberalisme, mekanismenya adalah imperialisme, neo-imperialisme, demokrasi. Jadi kalau liberalisme, neoliberalisme itu kalau wajahnya politik itu demokrasi. Kalau wajahnya ekonomi, kapitalisme. Wajahnya sosial, individualisme. Yaitu konsep ideologinya seperti itu. Dan itu mau dikembangkan di seluruh dunia oleh Amerika dan kawan-kawannya, sekutunya. Jadi Glasnost Perestroika, Democratization, Third Wave. Ya, kalau baca bukunya Huntington, kemudian The Clash of Civilization yang dibangun karena setelah komunis jatuh, lawan politiknya adalah Islam. 9/11, war on terror, deradikalisasi yang Obama bangun di dalam konteks itu. Jadi melihat Kuba di dalam konteks itu bukan yang domestiknya tapi geopolitiknya ini di mana? Posisinya di mana? Mereka mereka sudah balik lagi di dalam konteks Amerika walaupun masih komunis masih kuat, tapi dengan model mulai keterbukaan dan sebagainya, ini menjadi menarik untuk diperhatikan dan kira-kira lesson learn kita seperti apa. Ya, apakah kalau kita menolak melawan Washington policy itu kita akan seperti apa? Tapi sebetulnya hari ini kita itu lebih dekat ke Beijing karena pembangunan yang dibangun, model infrastrukturnya dibangun itu dicantelkan ke obornya Cina ya di dalam konteks itu. Nah di sini
letaknya kita penting sekali untuk memahami where are we, di mana kita. Jadi lesson learn tadi yang diberikan oleh Bu Dubes Nana Yuliana, Masya Allah. Kadang-kadang saya lupa memang saya waktu itu berapa tahun, 2 tahun ya menjadi ketua program pasca sarjana ilmu hubungan internasional di UI. Memang kalau saya pergi Bu ke negara mana kayak gitu, Bu saya dulu di ini S2 ilmu HI-nya gitu, Masya Allah. Jadi ya senang melihatnya. Jadi dulu ada perang Irak-Iran, ada kemudian setelah demokratisasi Irak, Afghanistan dan sebagainya. Dulu Afghanistan lewat lawan Rusia, tapi 20 tahun terakhir Amerika dan para sekutunya yang bisa dengan setelah 9/11 dan sebagainya. Jadi isinya sebetulnya ke arah sana di dalam konteks kita melihat posisi di mana. Tapi yang menarik tadi juga National Candidacy Commission ya, atau KPU-nya di dalam konteks itu mereka bukan yang model memilih-milih, jadi kayak referendum di masing-masing organisasinya siapa yang akan jadi anggota National Assembly-nya itu. Jadi agak berbeda dalam konteks itu ya. Cuma partai-partai apakah nanti bisa ini? Tetap Amerika pasti akan intervensi. Kalau dulu salah satunya mereka mengatakan kenapa Rusia mundur dari Kuba, itu perjanjiannya Amerika tidak akan invade Kuba. Tapi kemudian semuanya itu dipublish. Jadi semua misil yang ditarik dari Kuba itu dipublish. Tapi Amerika nggak mempublish semua misil yang ditarik, apakah ditarik atau tidak dari Turki dan Yunani, karena dia merasa menjadi penguasa. Nah sekarang so what dengan semua itu? Di mana posisi kita sebagai negara yang disebut the third biggest demokrasi in the world kayak gitu ya. Jadi India, Amerika, Indonesia, biggest ya. Bukan yang politiknya apa, tapi the biggest dan the most populous Muslim country in the world yang membangun komunikasi atau diplomasi dengan Kuba dan wilayah itu. Kalau saya memang belum pernah ke Kuba, tapi pernah ke Guadalajara, Mexico City, ke Brazil dan Argentina. Menariknya Amerika Latin ini luar biasa di dalam konteks perlawanan terhadap, walaupun mereka liberal, perlawanan terhadap Amerika. Kayak Brazil misalnya, mereka itu bikin fix rate ya untuk uangnya. Jadi mereka bikin fix rate $1 Amerika 2 realis. Misalnya seperti itu. Jadi perlawanan mereka terhadap Amerika luar biasa dalam konteks itu. Ya, karena mereka emang dijajah Spanyol dan Portugis. Cuma kalau baca sejarah kadang-kadang sekarang saya malas kalau ngomong. Oh iya, Kuba atau Amerika ditemukan oleh mereka sudah ada penduduk pribuminya kok, nggak pakai ditemukan oleh mereka dan sebagainya. Atau oh iya kita bukan colonialization tapi civilization. Oh saya pengen kruwes kayak gitu tuh ya kadang-kadang. Nah jadi sejarah di dalam bahasa Jawa kruwes. Ya di kruwes maksudnya. Itu perdebatan saya panjang itu dengan teman-teman dari Belanda yang mahasiswa S3 ilmu politik di City Uni yang kayak gitu. Selalu mengatakan, oh kita Belanda tidak menjajah Indonesia tapi civilization. Dan sekarang diulangi oleh Xi Jinping. Xi Jinping dalam pidatonya mengatakan, Cina tidak menjajah Indonesia. Tapi apa yang dia lakukan? Membeli Indonesia. Itu gaya Cina di dalam imperialismenya sekarang, baik di Afrika dari mulai Sri Lanka dan sampai di Afrika hari ini. Jadi semuanya ini alert. Tadi lesson learned dari Kuba itu luar biasa. Bagaimana kita nanti akan menentukan policy kita di dalam menghadapi geopolitik. Karena setelah Perang Dingin, sebetulnya komunis jatuh, Islam menjadi target, dan kita menjadi negara Muslim terbesar di dunia, walaupun sebetulnya sebentar lagi akan dibalap oleh Pakistan. Pakistan itu cepat sekali di dalam konteks jumlah penduduk. Saya pikir itu catatan saya, tapi bukan untuk konteks ini, tapi mengajak supaya ada koneksinya, jadi lesson learn-nya di dalam konteks kita melihat geopolitik hari ini. Saya pikir itu saja Ibu Sita dan